Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Yang beraktivitas di rumah, di luar, di kantor, dimanapun. Pokoknya yang penting semoga sehat ya guys ya. Jumpa lagi dah sama Holila TV. Tetap di dalam cerita misteri dulu untuk episode hari ini yang part 2 ya guys ya. Kalau kemarin yang part 1 yang ketemu dengan muka rata itu loh guys, yang anak kecil, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, itu yang pertama. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman misteri saya yang kedua. Tapi kalau guys-guys juga punya cerita misteri, nggak apa-apa, cerita juga di kolom komentar ya. Oke dah, lanjut aja biar nggak lama-lama ya guys ya. Cerita yang kedua ini lebih seru lagi guys. Kalau yang kemarin saya diintip dengan anak kecil muka rata, ini keadaannya kok gelap ya, karena misteri apa ya, apa ini kameranya. Aduh. Kalau yang pertama saya kemarin cerita tentang anak kecil yang muka rata itu guys ya, saya diintip. Terus cerita yang kedua ini kita lanjut pas ini waktu saya ngambil air. Waktu itu ngambil air sekitar habis maghrib guys ya. Kebetulan siang-siangnya rame, nggak nggak apa ya, nggak sempat ngambil air siang-siangnya. Kebetulan yang ngambil air itu tugasnya suami, karena memang berat, saya sendiri nggak bisa, selain jauh lokasinya, bawah jerigennya itu saya nggak bisa guys. Jadi saya, karena maghrib, habis maghrib saya kasihan suami, saya ikut suami sambil bawa senter lah guys, kan itu gelap keadaannya di sungai itu kan, di tempat lokasi pas ngambil air tuh kalau malam gelap kan guys, jauh dari rumah, bukan di pemukiman kan, itu kan persawahan gitu. Kebetulan yang jaga warung waktu itu adik saya ada di sini, jaga warung sama putri saya. Terus saya tinggal habis maghrib, habis sholat maghrib, saya tinggal untuk ngambil air karena memang mau nyuci-nyuci piring, nyuci-nyuci gelas gitu guys ya. Pada waktu itu ya habis maghrib berangkatlah, habis sholat itu berangkat ke lokasi pengambilan air. Kalau kemarin kan saya waktu itu kan nyuci, ini saya berangkat ke lokasi pengambilan air. Setelah nyampe di kemarin, kalau guysku itu ngikuti dari awal ngerti ya, itu lokasinya ngambil, pas ngambil air tuh ngerti. Serem itu kalau malam guys, kalau siang enggak sih, indah gitu, pemandangannya bagus. Sesampai di sana, tenang-tenang aja, sudah gak ada apa-apa. Suami yang turun, saya ada di atas. Tanahnya kan gak rata. Itu pas di sumur pompanya itu kan agak ke bawah pada waktu itu. Saya nunggu di atas, saya pegang senter. Tapi senternya ndak saya nyalakan karena masih remang-remang, agak agak apa namanya guys? Agak apa? Masih ada kayak cahaya dari langit gitu, nggak begitu gelap-gelap amat. Jadi saya diem, senternya saya pegang, nggak saya nyalakan. Suami sudah turun ngambil air, mumpah-mumpah gitu. Habis itu saya, aduh, kalau cerita saya bulu kuduknya berdiri. Ini sudah ya apa gini. Setelah suami waktu mempa air, kan bawa 2 jerigen itu guys, mempa, saya keadaan itu dalam nunggu, keadaan nunggu di atas, suami ke bawah ngambil air, saya nunggu di atas. Itu saya dengar suara dari arah timur agak ke selatan pojok. Saya kira itu suara amal lah guys, kan ada ramai kan, kalau siang ramai suara amal minta sodakoh itu loh guys. Ke orang jalan, yang jalan lewat jalan umum itu. Saya mikir masa ada amal jam-jam maghrib segini belum selesai, saya gitu. Enggak, bukan amal ini, kayak suara amal. Setelah jauh apa, pendengaran saya ginikan, saya apa ya, saya apa ya, pendengaran saya ya saya giniin lebih dalam lah guys, apa suara apa itu tadi. Ternyata ada suara gini guys, suami saya mompa, saya diam aja, kasihan suami lah.
Sebenarnya suami ndak penakut sih. Saya sendiri sebenarnya bukan penakut, termasuk pemberani lah. Tapi kan kalau di anu kayak gitu ya apa, was-was juga, kepala jadi besar, terus jadi gemeteran yang jantung ini juga dagdikduk, tapi lari enggak sih, biasa aja, yang penting nyebut nama Allah lah, baca-baca ayat pendek lah. Nah, setelah itu guys, ada bunyi gini, aduh, aduh. Jadi suara itu suara seorang ibu-ibu, suaranya seorang ibu-ibu itu kesakitan guys. Dia mengeluh gini tuh, mengeluh gede-gede. Saya dengar gini, aduh, aduh, aduh. Jadi dia mengadu-ngadu, suaranya kesakitan, nyaring sekali guys di pendengaran saya itu. Itu suaranya dari arah timur agak ke selatan. Aduh, gitu berulang-ulang. Habis itu diri. Kalau ngingatnya ya apa gini guys, habis itu ayo cepet, saya manggilnya ke suami kan gitu, ayo cepet sudah selesai belum, saya kurang anu sedikit lagi, ayo dah, saya buru-buru dah, nggak tenang anu, iya iya, dibilang takut ya takut, dibilang mau lari ya gimana, ya nggak mungkin lah guys, ada suara seperti itu. Habis itu suami selesai, ayo cepetan, wah saya nggak berani ada di belakang suami meskipun yang bawa senter. Ya sudah, saya ada di depan, suami saya taruh belakang, jalan di belakang, saya di depan, udah jalan buru-buru saya. Suami juga heran gitu. Saya ndak ngomong dalam perjalanan tuh, ya diem saja gitu guys. Meskipun ada suara seperti itu. Terus habis itu jalan, itu suami ndak istirahat karena memang malam. Biasanya istirahat duduk-duduk dulu kan capek megang 2 jerigen berisi air itu. Singkat cerita, setelah nyampe warung guys ya. Begitu nyampe warung sudah tenang duduk, saya ngomong ya gini, denger ndak tadi waktu ngambil air pas aku di atas, ngambil air. Denger ndak? Suami saya bilang nggak denger. Jadi saya satu itu yang denger guys. Suami tuh bilang nggak denger dia. Enggak, saya nggak denger apa-apa. Pada waktu itu denger ndak yang ada itu? Aduh, aduh, denger. Lama, sebentar. Ternyata denger juga guys suami saya. Pada waktu itu yang aduh, yang gitu tuh. Itu suara seorang ibu mengadu-ngadu kesakitan. eh Ya itu sudah. Waalaikumsalam. Terus apa namanya? Ya sudah. Saya pas di warung saya cerita, ya ternyata suami dengar. Itu sungai masih belum direnovasi, guys. Masih serem gitu. Sekarang ya kalau malam meskipun sudah direnovasi ya serem guys, gitu. Terus habis itu saya cerita di warung, ternyata juga dengar cuman sebentar. Kalau saya lama dengernya pas aduh-aduh itu pengalaman yang kedua misteri. Yang pertama yang kemarin, yang video kemarin kan, saya diintip pada waktu nyuci dengan anak kecil hitam setengah badan, muka rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua yaitu tadi suara seorang ibu yang mengaduh kesakitan, menjerit, itu sangat lantang sekali. Misterinya seperti itu. Sampai kapanpun tetap saya ingat lah guys, wong itu kejadiannya serem banget. Ya itu dah, bilang adik saya tuh lain kali kalau ngambil air jangan malam lah, mau gimana lagi wong siangnya nggak sempat kan gitu guys ya. Ya gitulah guys ceritanya yang nomor 2. Nanti dilanjut ke part yang ketiga, tetap dalam misteri, pengalaman misteri. Kalau guys-guysku punya cerita juga tentang misteri gaib-gaib, boleh cerita di kolom komentar ya guys ya, biar rame. Ayo. Itu pengalaman yang kedua di part 2. Nanti ketemu lagi di part 3, cerita-cerita misteri lagi. Sudah saya sebutkan di video kemarin, saya punya 17 cerita misteri. Ini yang saya ceritakan sudah 2 ya. Bukan maksud apa-apa ya, sekedar membagi pengalaman misteri aja gitu guys ya, bukan nakut-nakutin.
tapi ini memang real nyata, nggak ada rekayasa, demi Allah itu saya alami. Itu ya guys ya. Semoga guys-guysku sehat semua. Holila TV undur diri dulu. Jangan lupa pantau terus Holila TV, di subscribe, di like, di komen ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.